Baik, berikut adalah halaman login dari aplikasi New Jarvis versi 5. Di sini teman-teman bisa melihat untuk user wilayah, bisa memasukkan user admin dan password default adalah 123456788. Kemudian teman-teman sekalian bisa mengklik sign dan melihat ini adalah tampilan utama dashboard gitu ya dari Jarvis versi 5. Ada 4 filter utama tertera di atas. Yang pertama adalah filter unit atau UP3 gitu ya, teman-teman bisa milih sesuai unitnya masing-masing. Yang kemudian muncul filter untuk pilihan ULP, dan kemudian zona. Di sini teman-teman bisa bagi zona 1 dan zona 2, dan kemudian tahun, dan kemudian bulan. Silakan saja untuk tampilan dashboard difilter berdasarkan pilihan-pilihan di atas tersebut. Yang kedua adalah menu data gangguan, di mana menu data gangguan itu mempunyai 3 submenu inputan. Yang pertama adalah input gangguan. Input gangguan di sini diinputkan oleh rekan-rekan UP2D setiap paginya, di mana rekan-rekan UP2D akan mengambil dari data log SCADA dari key point yang ada terpasang di lapangan di masing-masing unit untuk kemudian dimasukkan di sini, sehingga seluruh gangguan yang terjadi itu akan terekod di dalam menu record gangguan. Bisa dilihat di sini adalah daftarnya, total gangguan yang ada sampai saat ini 239, dan status yang sudah dikerjakan itu adalah status yang berwarna hijau, sedangkan status yang belum dikerjakan atau belum ditemukan penyebabnya itu berwarna orange seperti ini. Nah, setelah dari sini, hasil dari tabel gangguan itu akan masuk ke dalam aplikasi mobile. Teman-teman bisa klik menu gangguan, di mana di dalam menu gangguan nanti akan ada list seperti ini diturunkan, dan kemudian silahkan teman-teman menggunakan user planners gitu ya. Nah, di sini terlihat contohnya punya Bontang atau Sangatta yang sudah ditemukan di tanggal 27 ini. Di sini di tanggal 27 Juli ya, Sangatta ini. Poin 5 di sini. Ini teman-teman bisa klik dan kemudian akan terlihat menu seperti ini. Kemudian tanggal bisa diinputkan sesuai tanggal terjadinya gangguan. Kemudian pukul bisa diedit gitu ya, silakan saja. Setelah itu temuan gangguan akan diklasifikasikan ke dalam internal dan eksternal. Silakan saja apabila contohnya di Sangatta ini binatang atau apapun, silakan saja dimasukin sesuai ini dan diberi keterangan, kemudian data lokasi, kemudian simpan. Nah, setelah tersimpan dari sini, maka akan masuk ke dalam menu temuan gangguan ini, rekan-rekan sekalian. Jadi bisa dilihat bahwa total tindak lanjut gangguan itu ada 222 saat ini, dan record gangguan 239. Berarti masih ada sekitar 17 temuan gangguan yang belum diinputkan penyebabnya, gitu ya. Lanjut, ini adalah menu ketiga, work plan inspeksi. Work plan inspeksi adalah daftar dari rencana gitu ya, rencana kerja teman-teman mau ngapain nih sih. Misalnya mau inspeksi dalam 1 minggu itu penyulang mana dan section mana gitu ya. Tapi kita harus keluar dulu dari menu admin dan menggunakan user SPV Tech WLP, silakan saja. Nanti akan masuk dan akan ada pembuatan jadwal untuk perencanaan di work plan inspeksi. Setelah itu menu keempat ada work plan raw dan hard. Ini adalah menu tindak lanjut. Menu tindak lanjut itu lebih detail ya teman-teman sekalian. Jadi kalau tadi inspeksi keseluruhan, maka ini akan di sini kita akan membuat list jadwal ROW perintisan, pemeliharaan jaringan, dan pemeliharaan gardu seperti tertera di sini. Nah, ini sudah banyak ya WLP yang sudah membuat jadwal di sini, silakan saja. Nah, setelah itu akan masuk ke temuan data temuan C4A. Data temuan C4A ini adalah care for asset, di mana diinputkan di mobile itu di sini, di menu care for asset. Di sebelahnya menu gangguan itu ada menu care for asset, teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, ini menu care for asset, silakan saja dipilih sesuai
ininya nanti hasil dari sini itu akan masuk ke dalam sini, ke dalam daftar data temuan C4A, Kelpor Asset. Setelah itu, data yang sudah ditindaklanjuti akan masuk ke dalam data laporan C4A. Mungkin sekian video ini sebagai awal. Untuk menu-menu berikutnya kita akan lanjut di video berikutnya.